Heho Pop Gengs. SEA Games Hanoi 2021 baru-baru saja secara resmi ditutup. Nah, setelah diadakan selama 12 hari dari tanggal 12 hingga 23 Mei, ada beragam hal yang terjadi di SEA Games. Daftar populer merangkum beragam kejadian tersebut di video berikut. Kita mulai dari bahas kota Hanoi yang jadi pusat dari SEA Games kali ini. Tahu nggak sih, kalau kali ini bukan kali pertama Hanoi direncanakan menjadi tuan rumah pada tahun 2018 kemarin. Namun sayangnya pada kala itu, Vietnam menolak untuk menjadi tuan rumah karena kondisi ekonomi mereka yang memburuk dan kurangnya fasilitas olahraga yang memadai. Menurut pemerintah Vietnam kala itu, uang untuk SEA Games mending dialokasikan untuk hal lain ketimbang memenuhi ego untuk jadi tuan rumah SEA Games. Nah, karena Vietnam kala itu menolak dan mengundurkan diri, Indonesia siap menjadi tuan rumah SEA Games 2018 Jakarta Palembang yang kebanyakan stadionnya sekarang udah terbengkalai. Saat sekarang Hanoi siap jadi tuan rumah. Ada 40 cabur yang dipertandingkan dengan 526 nomor pertandingan. Jumlah ini lebih ramping ketimbang SEA Games 2019 Filipina yang mempertandingkan 56 cabur dan 530 nomor pertandingan. Tapi menurut sebagian netizen, persiapan Vietnam untuk jadi tuan rumah masih jauh dari perfect. Salah satu momen yang bikin gemes banyak orang adalah insiden bendera nasional peserta SEA Games. Tahu sendiri kan, kalau bendera itu penting sebagai identitas negara. Nah, di SEA Games Hanoi ini ada 2 kali kejadian blunder bendera. Satu dari pihak TV Singapura yang menggambarkan Indonesia dengan bendera Thailand, Filipina dengan bendera Indonesia, dan masih banyak lagi yang kocar-kacir. Lalu yang kedua lebih parah lagi, karena kesalahan penempatan bendera terjadi di pihak tuan rumah lewat situs resmi SEA Games. Jangankan negara lain, bendera Vietnam aja diubah jadi Filipina. Beuh, untung ya bang banyak yang maklum. Kalau enggak, operatornya udah hilang nih. Dalam gelaran SEA Games 2021 yang baru aja ditutup, ada banyak rumor miring tentang tuan rumah Vietnam soal kecurangan yang terjadi. Indikasi kecurangan ini terjadi di beberapa cabur dan yang paling parah di sepak bola U23. Menurut pengakuan Mark Locke, salah satu penggawa timnas Indonesia, kondisi lapangan latihan yang diberikan Vietnam itu katanya jauh dari kata layak. Belum lagi, jarak tempuh dari hotel ke tempat timnas bertanding mencapai 18 km yang tentu mempengaruhi mood dan fisik pemain. Hal ini memang terbukti merugikan timnas karena mereka kalah dari Vietnam dengan skor 3-0 pada laga perdana. Untung saja skuad yang dibawa komando Sinteyong ini berhasil menang di laga berikutnya melawan Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Selain itu ya Pop Gengs, kinerja kerja wasit yang gak cuma dikeluhkan oleh Indonesia, tapi juga Myanmar yang katanya lembek kepada pemain Vietnam. Dari pertandingan yang dijalani Vietnam dengan Indonesia, terlihat jelas kalau berulang kali pemain Vietnam melakukan pelanggaran keras, tapi tidak menerima ganjaran yang berat. Wah, kalau gini sih wasitnya harus diusut. Jangan sampai kayak wasit di Liga Wakanda yang selalu lolos ya. Nah, dari aksi yang bikin Mimin darah tinggi, kita pindah dulu ya, yang bisa buat Mimin senyum-senyum karena aksi baper atlet. Nah, di cabang menembak ada aksi Fatur Gustavian dan Dewi Laila Mubarokah yang bikin netizen baper. Gimana enggak? Kedua atlet yang berhasil membawa emas bagi Indonesia ini pakai sesi cium saat wawancara dengan wartawan. Keduanya memang diketahui sebagai sepasang kekasih dan juga terdaftar di TNI Angkatan Darat Indonesia. Ya, mungkin saja setelah sesi wawancara ini, si Fatur harus ngelamar Dewi ya, karena udah berani mesra-mesraan depan kamera. Tapi aksi Fatur sih cuman gitu-gitu aja. Beda dong dengan atlet tuan rumah dari cabang lompat jauh, Nguyen Thieng Trong. Dia ini melamar kekasihnya sesaat setelah selesai pertandingan. Yang punya pacar atlet pasti mimpi gini nih tiap malam. Sadar, bangun dulu dek.
Masih dari yang seneng-seneng nih, ada lagi sosok Pichamon yang merupakan pebulu tangkis Thailand. Cewek umur 15 tahun ini menggemparkan panggung Asia Tenggara yang visualnya super kawaii. Bahkan karena imutnya nih, banyak orang yang kemudian mengenal Pichamon lewat fenomena Pichamon fever atau demam Pichamon yang bisa dibuktikan di medsos si cewek ini. Pokoknya nih, kalau kamu cek IG-nya, banyak abang-abang yang sok jadi fans. Padahal nonton badminton aja pasti jarang ya. Dasar lelaki tak laku-laku. Ada lagi nih momen hangat lainnya yang terjadi di pertandingan sepak bola U23 antara Laos dan Kamboja, di mana pemain Kamboja menyelamatkan nyawa pemain Laos yang jatuh pingsan. Padahal rivalitas kedua negara juga terkenal barbar. Tapi itulah harusnya sepak bola dan semua olahraga, di mana sesama atlet saling menjaga, mau itu lawan maupun kawan. Bahas SEA Games, kita pasti nggak boleh lupa bahas perolehan untuk Indonesia. Dari laman resmi SEA Games, Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga dengan perolehan 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu. Nah, dari banyaknya medali yang didapatkan, ada beberapa kisah yang disorot media. Pertama, dari basket putra Indonesia. Kemenangan atas Filipina di ajang SEA Games ini menjadi kemenangan pertama timnas basket Indonesia dalam sejarah SEA Games. Hal ini tentu membanggakan bagi kita semua, meskipun Indonesia dianggap terlalu banyak menggunakan pemain asing. Lalu yang kedua dari senam artistik untuk kategori Women Floor Exercise. Di ajang ini pemain Indonesia Rifda Irvana Lutfi berbagi emas dengan saingannya Sasiwimon Muchangpo saat mendapat poin yang sama yaitu 12.700 poin. Hal ini memang terbilang langka dalam gelaran olahraga bergengsi, tapi yang namanya hasil tetap harus diterima. Nah, yang ketiga dan yang paling mengharukan datang dari maraton putri oleh Odekta Naibahu yang buat banyak orang netes. Gimana enggak, sesaat setelah menang, Odekta mengeluarkan secari kertas yang isinya ucapan syukur dan terima kasih atas dukungan orang tuanya. Wah, ini nih yang namanya anak dan ortu kompak. Pasti bapak dan emak Odekta lagi nangis saat momen tadi terjadi. Oke, untuk menutup video kita kali ini, balik untuk membahas Indonesia, utamanya sikap Menpora yang kontroversial. Tahu nggak sih? Kalau di ajang SEA Games kali ini, Menpora tidak mengirim 14 cabang olahraga. Alasannya simpel, karena tidak punya jejak dan potensi untuk mendapat medali emas. Pernyataan ini jelas jadi kontroversi. Karena menurut netizen, gimana mau dapat emas kalau nggak punya pengalaman? Iya, ini emang jadi perdebatan. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Dukung Menpora yang gak ngirim atlet karena belum punya prestasi, atau satu suara dengan netizen yang seharusnya tetap kirim atlet lah? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya.